dari Ibu Irianti. Pertanyaan beliau adalah, Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz mention tentang antibiotik. Apa makanan penyeimbang jika kita minum antibiotik? Secara kita tahu antibiotik membunuh bakteri baik dan juga bakteri jahat. Ya, Bismillah. Jadi gini, kita pada suatu waktu tertentu memang masih membutuhkan antibiotik sih ya, untuk case-case tertentu ya. Tapi kalau sudah masuk dan memang sejatinya seperti itulah antibiotik kerjanya ya. Bagaimana caranya kita untuk menyeimbangkan atau mungkin menguatkan kembali pencernaan kita dengan masuk antibiotik tadi? Paling gampang madu sama kurma, paling gampang. Kalau Bapak Ibu mau coba nanti di rumah bisa dibikin, atau kalau enggak madu kurma sama jahe juga bisa tuh. Madu kurma sama jahe. Jadi jahe diambil wedangnya, direbus ya, nanti airnya itu Bapak Ibu blender sama kurma yang dibuang bijinya. Kemudian tambahkan madu, tambahkan sedikit garam laut ya, jangan garam dapur ya. Itu coba membantu. Atau salah satu yang disebut dalam Al-Quran adalah susu madu kurma, tapi susunya fresh. Saya kira mungkin di Australia gampang dapat susu ya, tapi mudah-mudahan kalau bisa dapat susu kambing lebih baik ya. Kalau nggak ada susu kambing, susu sapi boleh yang fresh, bukan yang kemasan. Campurkan dengan madu, campurkan dengan kurma. Secukupnya, jangan terlalu manis ya. Kalau Anda pengen sedikit hangat, ini Anda bisa kasih jahe ya. Kalau saya kadang-kadang saya blender jahenya. Itu bisa Bapak Ibu makan, minum tiap hari, itu insya Allah menguatkan pencernaan kita juga. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ini dari New Zealand, dari Ibu Dietse Apriani. Ya, saya dari Christchurch, New Zealand. Anda bertanya, apakah khasiat powder sama dengan aslinya? Misalnya jahe powder, karena kadang-kadang susah mendapatkan yang asli di sini. Kalau bicara idealnya, jelas tidak ya. Sesuatu yang diolah itu pasti akan sedikit banyak mengalami pengurangan, tapi itu much better daripada tidak minum jahe. Jadi apa-apa mungkin ibu yang mungkin dapatnya powder, minum aja powder. Kayak di Indonesia saat ini mungkin Pak Konjen ya, saya lagi pengen bikin gerakan mandiri dari rumah. Jadi nanti saya pengen menggerakkan ibu-ibu dan rumah-rumah yang tidak perlu luas halamannya untuk mereka menanam tanaman-tanaman ya, bukan hanya tanaman obat tapi sayur juga segala macam, sehingga kita bisa mandiri insya Allah ya, tidak bergantung pada luar juga. Dan kalau perlu, ini kan kita nggak tahu sampai kapan kayak beginian, jadi kita mungkin menggerakkan lah untuk mereka. Dan sekarang dengan beberapa konsep teknologi itu bisa nanam dengan tempat yang sempit insya Allah ya. Jadi ibu tadi yang bertanya kalau jahe yang fresh ya, dengan atau mungkin jahe masih bentuk bonggolan sama jahe yang powder, kalau saya dikasih dua pilihan, saya akan pilih jahe bonggol yang masih asli, apalagi baru dipetik gitu kan. Kalau di sana punya banyak peternakan atau pertanian yang produksi jahe itu mungkin bisa kirim online tuh. Tapi kalau Bapak Ibu nggak dapat ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa itu maksudnya apakah nggak ada manfaat? Tetap ada manfaat, cuman pastinya tidak seideal kalau masih fresh seperti itu.